Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ali Akbar dengan NPF 402221000232. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modal Ventura. Pengertian: istilah Ventura berasal dari kata venture yang secara harfiah bisa berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Jadi, modal Ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Jangka waktu penyertaan saham modal Ventura bersifat sementara. Di beberapa negara jangka waktu pembiayaan modal Ventura berada di antara 3 sampai 10 tahun. Di Indonesia sendiri, jangka waktu tersebut menurut Kepres nomor 61/1988 adalah sudah harus diinvestasi maksimum 40 tahun. Ciri inilah pula yang membuat unik dan membedakannya dengan investasi biasa. Konsep kelembagaan dan mekanisme modal Ventura. Karakteristik yang sangat menonjol dalam usaha modal Ventura berkaitan dengan risiko. Besarnya risiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis modal Ventura ini menyebabkan tingginya expected return yang diharapkan oleh venture kapitalis. Mekanisme modal Ventura pada prinsipnya merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu pool of fund. Proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut. Sebagaimana dijelaskan di atas, pada hakikatnya modal Ventura adalah kumpulan dana yang berasal dari investor dan dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Ada 3 unsur yang terlibat secara langsung. Yang pertama, pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Modal dari berbagai sumber atau investor tersebut dihimpun dalam suatu wadah atau lembaga khusus yang dibentuk untuk atau disebut venture capital fund. Yang kedua, profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Profesional ini dapat berupa lembaga yang disebut perusahaan manajemen atau manajemen venture capital fund company. Yang terakhir, perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Perusahaan yang dibiayai ini disebut investment company atau perusahaan pasangan usaha. Di Indonesia, mekanisme modal Ventura dengan konsep pemisahan atau venture capital fund dengan manajemen venture capital company tidak dikenal. Pada prinsipnya, perusahaan modal Ventura yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat mengelola atau dikelola oleh perusahaan modal Ventura lainnya. Tujuan dan manfaat modal Ventura. Pembiayaan modal Ventura di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan risiko yang tinggi pula, juga bertujuan antara lain untuk yang pertama, memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan. Yang kedua, membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-tahap awal. Yang ketiga, membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran. Yang keempat, membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Yang kelima, memperlancar mekanisme investasi di dalam dan luar negeri. Yang keenam, mendorong pengembangan proyek research and development. Yang ketujuh, membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi. Lalu yang terakhir, membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Dari sisi perusahaan, pasangan usaha, masuknya modal Ventura sebagai sumber pembiayaan pada perusahaan akan memberi manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar dengan masuknya modal Ventura, maka hasil temuan akan terjamin kelancaran produknya. Karena dalam kenyataannya, seseorang yang menemukan suatu ciptaan baru belum tentu mampu memproduksi dan sekaligus memasarkan produknya tersebut dengan berhasil. Atau dengan kata lain, ia belum tentu memiliki kemampuan sebagai seorang pengusaha. Pelaksanaan produksi dan pemasaran membutuhkan suatu keahlian, pengalaman, dan jaringan yang memadai, sehingga akan menjamin kelancaran usaha.
Yang kedua, meningkatkan efisiensi pendistribusian produk pada awal dilakukannya produksi. Biasanya, jumlah produksi tidak akan efisien apabila pendistribusiannya ditangani sendiri karena volume produksi belum ekonomis untuk dilakukan distribusi sendiri. Untuk mengatasi keterbatasan ini, perusahaan modal ventura yang dimiliki jaringan distribusi atau pemasaran yang luas dapat diajak serta untuk memberi pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan pada perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga, meningkatkan bankabilitas. Perusahaan baru sering mengalami kesulitan untuk memperoleh pembiayaan, antara lain karena perusahaan bersangkutan biasanya memiliki tim manajemen yang lemah, di samping struktur permodalan yang kurang kuat. Alasan tersebut menyebabkan bank menjadi kurang berminat untuk memberi pinjaman kepada perusahaan baru. Lalu yang terakhir, meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan berbeda dengan kredit bank. Pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya rutin dalam bentuk bunga dan cicilan pokok yang tentunya akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Di samping itu, jangka waktu pembiayaan modal ventura relatif berjangka panjang, sehingga perusahaan akan dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi jangka panjang. Karakteristik modal ventura. Pembiayaan modal ventura memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan jenis pembiayaan lainnya, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, leasing, factoring, dan pembiayaan konsumen. Perbedaan karakteristik pembiayaan modal ventura inilah yang menempatkan modal ventura sebagai bentuk pembiayaan yang unik. Karakteristik modal ventura tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan modal ventura merupakan equity, bentuk pembiayaan oleh perusahaan modal ventura dilakukan dengan penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha. Di samping itu, pembiayaan modal ventura dapat pula dilakukan dengan menggunakan instrumen obligasi, konversi, atau convertible bond. Bentuk pembiayaan ini dikenal sebagai semi-equity financing. Lalu yang kedua, modal ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang, long term perspektif. Modal ventura tidak mengharapkan perolehan keuntungan dengan memperdagangkan sahamnya secara jangka pendek, akan tetapi mengharapkan capital gain setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan modal ventura pada prinsipnya memiliki perspektif yang bersifat jangka panjang. Yang ketiga, modal ventura merupakan pembiayaan yang bersifat risk capital. Dikatakan berisiko tinggi karena pembiayaan modal ventura tidak disertai dengan jaminan, seperti halnya dengan kredit perbankan. Akan tetapi, hanya didasarkan pada keyakinan atas gagasan yang diusulkan tersebut. Risiko tersebut sebenarnya diimbangi dengan harapan untuk mendapat return yang lebih besar. Yang keempat, pembiayaan modal ventura bersifat aktif. Pembiayaan modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan perusahaan modal ventura dalam manajemen perusahaan yang dibiayai, meliputi manajemen keuangan, pemasaran, dan pengawasan operasional. Keikutsertaan dalam manajemen tersebut diharapkan akan dapat mengurangi risiko investasi perusahaan modal ventura dan membantu perusahaan yang bersangkutan untuk meningkatkan profitabilitas. Yang kelima, modal ventura bersifat sementara. Meskipun pembiayaan modal ventura berupa penyertaan saham, namun pada prinsipnya tetap bersifat sementara. Misalnya, ketentuan jangka waktu penyertaan modal ventura di Indonesia maksimum 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, diharapkan perusahaan yang dibiayai sudah mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan. Dan selanjutnya, perusahaan modal ventura akan menarik diri dengan menjual sahamnya pada perusahaan pasangan usahanya. Yang keenam, keuntungan berupa capital gain dan dividen keuntungan yang diharapkan diperoleh perusahaan modal ventura melalui capital gain atau apresiasi nilai saham di samping dividen. Yang terakhir, rate of return yang tinggi. Bidang usaha yang umumnya dibiayai oleh modal ventura adalah yang bersifat terobosan baru yang menjanjikan keuntungan yang tinggi. Sumber daya modal ventura. Sumber dana modal ventura dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, investor perseorangan
salah satu sumber dana modal ventura berasal dari investor individu, hanya saja proses untuk menarik investor perorangan yang ingin mengikut sertakan dananya dalam suatu usaha modal ventura tidak semudah yang dipikirkan. Kalau tidak ingin dikatakan sulit, hal ini disebabkan bisnis modal ventura memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Umumnya, investor perseorangan lebih menyukai dan cenderung melakukan investasi pada usaha yang telah berjalan lancar dan bersifat jangka pendek. Yang kedua, investor institusi biasanya perusahaan-perusahaan besar, terutama di negara-negara industri, memiliki suatu divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis modal ventura. Tugas divisi khusus ini adalah menampung dan mengevaluasi suatu ide-ide, terutama dalam bidang teknologi, yang dapat dikembangkan menjadi suatu produk teknologi baru yang dapat dipasarkan. Keikutsertaan investor institusi ini merupakan alternatif sumber dana modal ventura. Yang ketiga, perusahaan asuransi dan dana pensiun, lembaga keuangan non-bank, ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar. Potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal ventura didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang. Yang keempat, perbankan sumber dana modal ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan jangka pendek. Sementara modal ventura bersifat jangka panjang. Dana-dana yang berasal dari bank sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan pola bagi hasil yang berjangka waktu pendek. Lalu yang terakhir, lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal ventura, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk membantu pengembangan sektor-sektor tertentu. Kelebihan sumber dana ini, di samping berbiaya murah, juga biasanya memiliki jangka waktu panjang dengan masa tenggang waktu. Perolehan sumber dana ini umumnya dilakukan melalui two-step loan dari pemerintah. Jenis pembiayaan modal ventura. Pembiayaan modal ventura yang selama ini dikenal adalah pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah memiliki badan hukum perseroan dalam bentuk penyertaan saham. Jenis pembiayaan ini merupakan kendala dalam operasional modal ventura dibandingkan dengan pembiayaan kredit yang diberikan sektor pembankan. Adanya keharusan bentuk hukum PT bagi perusahaan pasangan usaha mengakibatkan terbatasnya pasar modal ventura. Di sisi lain, bagi perusahaan-perusahaan masih terdapat keengganan untuk menggunakan modal ventura. Sebagian saham, perusahaan berpindah kepada pihak lain untuk mengatasi kendala tersebut. Departemen Keuangan memberikan alternatif pembiayaan berdasarkan pola bagi hasil. Dengan pembiayaan bagi hasil ini memungkinkan semua bentuk usaha dalam memperoleh pembiayaan melalui modal ventura, termasuk usaha kecil. Tahap-tahap pembiayaan modal ventura. Pembiayaan modal ventura sangat bergantung pada tahap operasi perusahaan pasangan usaha yang membutuhkan pembiayaan. Dalam hubungan ini, pembiayaan modal ventura bukan hanya berkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, tetapi juga perusahaan yang telah berada pada tahap ekspansi, atau dengan kata lain, modal ventura tersedia pada setiap tahap perkembangan usaha. Penggunaan pembiayaan melalui modal ventura sesungguhnya tidak terbatas pada investasi pengembangan produk tahap awal yang memiliki risiko tinggi. Pada prinsipnya, modal ventura dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi setiap perusahaan pada setiap tahap produksi, tanpa melihat sektor industri atau tahap pengembangannya. Namun, dalam praktiknya, perusahaan modal ventura lebih menyukai untuk membiayai perusahaan yang memproduksi barang daripada perusahaan jasa. Kunci-kunci keberhasilan modal ventura. Meskipun modal ventura merupakan usaha yang beresiko tinggi, namun beberapa faktor perlu dipertimbangkan untuk keberhasilan modal ventura. Yang pertama, keuntungan merupakan prioritas tinggi. Sasaran utama modal ventura haruslah memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan modal ventura dalam melakukan investasi akan memperoleh keuntungan yang lebih menarik. Modal ventura yang berhasil adalah dapat menikmati keuntungan yang diterima dari perusahaan pasangan usahanya setelah diinvestasi. Yang kedua, peraturan yang fleksibel. Ketentuan investasi dan operasi perusahaan modal ventura harus fleksibel, sehingga arus modal dapat lebih lancar dalam memanfaatkan setiap peluang.
Yang ketiga, kualitas investasi. Akses pada peluang investasi yang berkualitas tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan modal Ventura. Di samping itu, keadaan perekonomian suatu negara ikut juga menjadi faktor pendukung kegiatan modal Ventura yang menciptakan peluang bagi sektor-sektor usaha dan tersedianya entrepreneur yang handal. Perusahaan yang berada pada posisi atas dengan prospek yang bagus dan dikelola secara baik merupakan pasangan usaha yang ideal untuk dibiayai. Kelembagaan modal Ventura. Kelembagaan modal Ventura di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya menggunakan konsep modal Ventura murni sebagaimana dilakukan oleh perusahaan modal Ventura di luar negeri. Struktur kelembagaan modal Ventura yang ada saat ini adalah tidak dipisahkannya Badan Hukum Venture Capital Fund di satu pihak dengan manajemen venture capital di pihak lainnya. Atau dengan kata lain, pengelolaan pool of fund masih bersatu dengan perusahaan manajemen. Ketentuan perundangan modal Ventura memang tidak mengenal adanya pemisahan kedua jenis struktur tersebut. Hal ini cukup menyulitkan dalam upaya memobilisasi dana untuk mengembangkan usaha ini. Sumber dana perusahaan modal Ventura di Indonesia praktis hanya berasal dari modal yang disetor oleh para pemegang saham perusahaan yang bersangkutan. Hambatan usaha modal Ventura. Meskipun bisnis modal Ventura sudah dimulai sejak satu dekade yang lalu, namun dilihat dari total pembiayaan yang disalurkan kepada sektor usaha, masih relatif kecil dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Lembaga perkembangan usaha modal Ventura, terutama dari kemampuannya menyalurkan dana, pada prinsipnya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, modal Ventura merupakan usaha yang memiliki risiko tinggi. Yang kedua, modal Ventura merupakan konsep pembiayaan baru sehingga fungsi dan peranannya belum banyak dipahami oleh kalangan dunia usaha, pemodal, maupun kalangan pengusaha. Yang ketiga, adanya keengganan pengusaha atas penyerahan sebagai saham pada perusahaan modal Ventura. Yang keempat, banyaknya pengusaha yang kurang berminat atau bersedia atas keterlibatan modal Ventura dalam manajemen perusahaan. Yang kelima, sulitnya perusahaan modal Ventura menemukan perusahaan pasangan usaha yang memenuhi kriteria untuk dibiayai. Yang keenam, investor lebih tertarik pada pembiayaan berjangka pendek. Yang ketujuh, perangkat pengaturan mengenai kegiatan usaha modal Ventura dirasa masih sangat kurang memadai dan kurang mendukung. Yang kedelapan, pasar modal sebagai salah satu sarana investasi masih kurang mendukung. Yang kesembilan, kurang tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.